Jadi penjualan lewat lelang itu menurut saya adalah penjualan dengan tingkat kesulitan paling tinggi. Hai Property People, senang sekali kembali saya Enji Aditya dapat menjumpai Anda di program 123 Pro Tips. Dan seperti biasa nih, di sini kita bakal sharing dan berbagi informasi serta berbagai tips bersama dengan agent-agent terpilih dan yang pastinya terbaik di Indonesia. Nah kan, pada penasaran hari ini kita bakal sharing dengan siapa? Saya kasih sedikit bocorannya. Beliau ini adalah pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia area Jawa Tengah, kan? Dan beliau juga adalah sebagai prinsipal dari Era Irea Group Jawa Tengah yang saat ini sudah memiliki 5 cabang dan yang pastinya juga beliau ini sudah berkecimpung di dunia perpropertian di Indonesia ini dari tahun 97. Seperti tahun saya baru lahir begitu ya. Oke, yang pastinya kita bakal bahas apa sih kira-kira di episode kita kali ini. Nah, tapi berbicara tentang properti, pasti pernah dengar istilah yang namanya rumah lelang. Nah kan, banyak yang bertanya-tanya, waduh rumah lelang kayaknya menarik nih untuk dijual, menarik untuk dijadikan listing. Tapi seperti apakah kendala-kendala yang biasanya bisa kita temui ketika kita melakukan penjualan atau melakukan transaksi rumah lelang? Kita langsung aja tanya sama ahlinya yuk. Selamat sore Bapak Susanto. Sore rekan-rekan. Selamat sore Pak Susanto, apa kabar? Baik, luar biasa baik. Sehat ya. Ini senang sekali loh aku bisa ngobrol sama Pak Susanto loh. Yang sekarang Pak Susanto kalau boleh tahu saat ini berada di mana Pak? Kita ada di Solo, kantor saya pusat ada di Solo, Jawa Tengah. Oke, jadi memang kita perlu informasikan kepada seluruh property people bahwa acara hari ini kita lakukan secara virtual by Zoom, namun tentunya tidak mengurangi keseruan kita untuk berbagi informasi tentang properti. Oke, Pak Susanto, sebelum aku ngobrol-ngobrol tentang rumah lelang nih, aku pengen tanya dulu, Pak Susanto nih sudah dari tahun 97 di dunia properti, betul ya? Betul. Boleh dijelasin nggak sih awalnya terjebak di dunia properti itu gimana ceritanya? Jadi awalnya saya ini sekolahnya memang sekolah teknik sipil. Kemudian masternya di Master Real Estate. Nah waktu itu kita pertama kali mencoba menjadi developer. Terus pikir-pikir, oh developer ini kalau mau sukses mesti punya tim marketing yang handal. Nah, saya jalan-jalan ke Surabaya, saya nemui Era Jatim Realty waktu itu. Oke. Saya mikir, wah ini kerja kok enak ya. Oh kita nyari penjual, terus nyari pembeli, ditemukan, dapat duit, deal dapat duit. Waktu itu mikirnya simpel. Sekali ini. Ternyata setelah saya beli franchise, saya beli franchise-nya Era waktu itu juga dimarahi ayah saya. Kenapa? Kok uang 150 juta dikasihkan untuk beli nama aja. Kalau kamu itu kan ada barang-barangnya semua. Brand. Duitmu cuma kamu kasihkan untuk beli brand. Waktu itu saya juga, aduh sudah dimarahi ayah saya. Terus yang hebat, 6 bulan saya nggak ada transaksi, Bu. Saya 6 bulan tidak ada pemasukan kantor waktu itu. Oh, tidak melakukan penjualan? Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan, tapi belum ada deal. Saya pikir, wah ternyata pekerjaan ini susah juga ya. Tapi kok udah tahu nggak enaknya 6 bulan nggak ngelakuin penjualan, tapi kok tetap kekeh sih masih semangat di dunia properti, nggak pindah untuk kerja pekerjaan lain gitu? Saya punya prinsip kalau apapun kesulitan mesti harus kita cari solusinya. Oke, baik. Dan itu saya baru closing pertama kali dan senengnya minta ampun waktu itu di Jalan Pakel nomor 6. 700 juta waktu itu. 700 juta tahun 97. Oh my god. Setelah 6 bulan, Bu. Setelah 6 bulan. Tapi berbicara tentang dunia properti yang sangat panjang perjalanannya untuk Pak Susanto ini, boleh nggak sih di-share tadi? Aku tuh banyak informasi tentang rumah lelang. Nah, banyak juga yang berpikir para agent-agent baru nih, waduh, nggak ada produk yang bisa kita listing. Akhirnya mereka mencari ke rumah lelang. Boleh di-share nggak sih sebetulnya susah
sukanya tuh seperti apa sih? Susah senangnya tuh seperti apa sih untuk melakukan penjualan rumah lelang? Jadi penjualan lewat lelang itu menurut saya adalah penjualan dengan tingkat kesulitan paling tinggi. Kenapa dibilang paling sulit? Lelang itu adalah penjualan yang rentan dengan gugatan. Oh, oke. Jadi kita harus mengerti permasalahannya dengan detail, sebab lelangnya lelang sukarela atau lelang yang eksekusi. Nah, eksekusi yang rawan gugatan. Jadi memang ini yang informasi paling penting untuk para agent yang mau menjual rumah lelang, harus diketahui dulu nih masalah lelangnya kenapa, apakah ditarik bank begitu kan ya, apakah masalah hutang piutang atau mungkin juga lelang secara sukarela begitu. Jadi mesti kita tahu secara detail, jangan sampai nanti konsumen kita menang langsung muncul gugatan, dan itu akan kita sebagai agent propertinya juga ikut tergugat nanti malah. Iya, benar. Nah, kan ini pelajaran penting banget. Pak Susanto sendiri pernah nggak sih punya pengalaman menjual rumah lelang? Ya, waktu itu pertama kali kita menjual aset-aset pemerintah lewat BPPN tahun 2000. Nah, saat itulah kita juga kena gugat di pengadilan. Oh, kena juga. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena waktu itu yang terkena lelang itu sengaja menggugat kita supaya lelang berikutnya yang kepunyaan dia itu gudang besar-besar, Bu, supaya terhambat gitu loh, Bu. Jadi mereka sengaja menggugat untuk memperlambat lelang berikutnya. Oh, oke. Jadi memang ternyata proses penjualan rumah lelang itu bukannya penjualan yang mudah begitu ya? Sebenarnya gini, Bu. Kalau lelang ini adalah resmi yang dilakukan untuk mengeksekusi hak tanggungan atau apapun. Sebenarnya yang melakukan itu menang secara hukum, tetapi pihak yang barangnya dilelang ini yang kadang-kadang tidak terima dan melakukan gugatan dengan tujuan untuk memperlama dia tinggal. Jadi kita tinggal di situ lebih lama, dia melakukan gugatan-gugatan yang sebenarnya akhirnya mereka kalah. Tapi itu makan waktu 3 tahun, 4 tahun. Jadi kalau nilainya besar, dia menang lelang, terus nggak bisa menempati di situ, ya sama saja belinya mahal akhirnya. Boleh nggak sih dikasih tahu rahasia Pak Susanto yang tentunya penjualannya sekarang ini kan kalau bisa dilihat di area Jawa Tengah tuh kayaknya Pak Susanto nih, agent yang nomor 1 begitulah ya. Boleh di-share nggak sih sebetulnya apa sih tips dan juga triknya? Saya punya prinsip sebenarnya nilai kita ini, nilai sebagai agent itu akan inline dengan nilai pendapatan. Jadi kalau agent ini berkembang, mau belajar terus, semakin tinggi levelnya, semakin besar closingnya pasti. Kalau agent ini sudah menguasai tentang ilmu properti, tentang marketing, tentang digital, biasanya dia kan sudah capai level yang tinggi, closingnya pasti gede. Oke, begitu ya. Berada di kantor yang tepat, Bu. Pak Susanto, aku mau tanya, kalau zaman dulu kan beriklan tuh tahun 97, apakah Pak Susanto dulu konsepnya tuh ya memperkenalkan produk jualan Bapak tuh apakah lewat iklan baris? Biasanya tuh tahun 97-an kan biasanya lewat iklan-iklan begitu. Nah, kalau sekarang gimana sih konsep Bapak untuk memperkenalkan kepada seluruh buyer-buyer yang ada di Indonesia tuh lewat apa gitu? Boleh dibagi tipsnya? Banyak agent sekarang yang merasa aduh pasarnya sepi, nggak ada apa-apa, padahal bukan sepi sebenarnya, mereka salah, tidak mau berubah. Jadi tadi Bu Enji bilang waktu 97 semua pakai iklan baris, saya juga book dua iklan kolom itu saya book tiap minggu, saya pasang iklan di situ, waktu itu berfungsi. Nah sekarang generasinya sudah berbeda konsumen kita, anak-anak muda nggak mau baca koran, lihatnya digital. Bener. Kalau kita nggak masang digital, ya akhirnya ya tinggalan lah sudah. Ini nih Property People, salah satu rahasia beliau tentunya untuk tetap bertahan di dunia properti memang salah satunya harus berani berinovasi. Nah ini saya malah dapat informasi katanya kalau IREA ini ada singkatannya ya Pak ya. Itu tuh apa sih kepanjangannya sih Pak? IREA. I-nya itu kayak internet. Interneting lah seperti iBox, iPhone. REA-nya itu real estate agent. Jadi bahwa agent-agent kami adalah real estate agent yang menggunakan digital.
Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi memang sebetulnya untuk saat ini penjualan properti dimanapun berada, ketika Anda menggunakan portal digital yang tepat, dimanapun Anda produknya dijual, itu akan dilihat oleh seluruh masyarakat di Indonesia atau seluruh buyer, bahkan internasional pun di seluruh dunia tuh bisa lihat begitu ya listingnya Bapak. Oke, baik, sekali lagi Bapak, sebelum kita tutup mungkin ada conclusion atau juga kesimpulan yang ingin Bapak bagi bersama dengan seluruh property agent seluruh Indonesia. Tips saya jadi agent properti ini adalah profesi yang menghasilkan duit yang besar. Nah, untuk mendapatkan duit yang besar ini nggak mungkin dengan cara yang mudah. Nah, untuk agent properti selalu belajar, selalu menambah pengetahuan, selalu menambah skill, menambah kompetensi terus supaya nilai Anda meningkat. Nah, nilai Anda meningkat, otomatis closing Anda akan besar juga. Ya, jangan lupa teman-teman property agent untuk memasang listingnya yang bagus-bagus di rumah123.com. Bapak, Ibu, teman-teman bisa tanya ke staf dari Rumah 123 bagaimana cara beriklan yang benar, bagaimana supaya mendapatkan lead buyer yang banyak, tentunya di rumah123.com. Terima kasih banyak Pak Susanto. Sekali lagi sukses untuk bisnis properti Anda dan selalu sehat di masa pandemi kali ini. Dan yang pastinya juga Property People, senang sekali kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang episode kali ini dari rumah lelang lah, dari mulai pengalaman Pak Susanto dari awal, dan jangan lupa sekali lagi sebagai property agent kita harus beriklan di rumah123.com untuk meningkatkan penjualan properti kalian semuanya ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com. Oke, kalau begitu nanti kita akan jumpa kembali di episode dengan bahasan yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi bahasannya hanya di 123 Pro Tips. Sampai jumpa.